Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan dan konseling kelas 11 semester 3, hari ini kita akan membahas belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. Apa itu belajar efektif, efisien? Efektif berkaitan dengan waktu dan efisien berkaitan dengan biaya. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan giat secara efektif, efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar agar kita menjadi orang yang sukses. Untuk itu, mari simak materi berikut ini. Belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. Tujuannya, siswa mempelajari ini dapat memahami hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar yang efektif dan efisien. Pengertian belajar. Menurut Bari Jamara, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Ini bisa ditekankan bahwa aktivitas yang dilakukan secara sadar. Belajar yang kedua, pengertian belajar yang kedua menurut James O. Whittaker adalah sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Ini bisa diartikan, bisa ditekankan kepada proses. Yang ketiga, belajar menurut Howard L. Kingsley adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Bisa disimpulkan, belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Contohnya, anak kecil yang ingin bisa berjalan. Dia harus melalui latihan dari orang tuanya, mulai merangkak, berdiri, dituntun, kemudian melangkah. Yang akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya. Apa saja faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya yaitu satu, fisik. Ini sangat mempengaruhi karena kalau dalam fisik dalam keadaan tidak fit, tidak sehat, otomatis hasil belajar juga akan tidak maksimal. Yang kedua, faktor yang kedua adalah psikis atau kejiwaan. Misalnya ada tekanan, stres, itu juga akan mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, adanya kemauan, niat. Kalau kalian tidak ada niat untuk belajar juga tidak akan mungkin mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat adalah kecerdasan atau IQ. Kalau kecerdasan normal, dalam batas normal, itu untuk belajar di lingkungan sekolah umum akan mudah penyesuaian. Tapi kalau kecerdasannya di bawah normal akan mengalami kesulitan kalau belajar di sekolah umum. Yang kelima, faktor internal yang kelima adalah minat. Minat itu adalah ketertarikan yang sangat kuat terhadap suatu objek. Jadi kalau sudah dalam hati kalian itu minat belajar bahasa Inggris atau matematika itu tidak ada, jangan harap kalian akan bisa belajar mendapatkan hasil yang maksimal di nilai pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Yang keenam, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang kuat dari dalam diri sendiri. Jadi kalau tidak ada motivasi juga tidak akan bisa maksimal. Yang faktor kedua yaitu faktor eksternal.
sarana dan prasarana. Jelas ini kalau ini bisa dilihat dari sekolah, sarpras di sekolah juga sarpras di rumah. Jika di rumah sarana prasarananya kurang mendukung, juga hasilnya tidak akan maksimal. Yang kedua yaitu lingkungan sekitar. Ini sangat mempengaruhi sekali. Kalau di lingkungan kalian tuh banyak yang tidak sekolah, otomatis akan membawa dampak ke diri kalian untuk belajar. Kemudian ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif. Di antaranya yang pertama, belajar mandiri, yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Ini ditekankan bahwa belajar mandiri itu adalah inisiatif sendiri. Yang kedua, media belajar. Media belajar adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar. Karena kita tinggal membaca dari media itu sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut, juga kita cari sesuatu yang akan kita pelajari. Yang ketiga, strategi atau cara belajar. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang diinginkan. Dari materi itu, ini ada tugas yang pertama. Tolong kalian bagaimana cara belajar kalian yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi modern. Lanjut. Cara belajar efektif dan efisien. 1. Kalian harus tetapkan tujuan. Menentukan tujuan bisa menjadi sebuah motivasi kalian jika kalian memulai merasa kehilangan minat untuk belajar. Memiliki tujuan yang jelas membantu kamu tetap fokus dan konsisten selama proses belajar. Ini maksudnya kalian harus ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek kalian untuk sekolah itu apa? Tujuannya itu apa? Jangka panjangnya juga apa? Kalau misalnya tujuan jangka pendek ingin naik di tingkat yang lebih tingkat ke-12 gitu, berarti kalian menentukan saya harus mempunyai nilai batas di atas KKM. Nah, itu tujuannya, tetapkan tujuan itu. Yang kedua, atur jadwal belajar. Dalam hal ini kalian harus disiplin dalam menaati jam belajarmu. Misalnya jam 7 malam sampai jam 8 kamu harus belajar. Jadi itu harus istiqomah. Setiap hari jam 7 sampai jam 8 kalian harus belajar. Jangan lupa untuk beristirahat selama 5-10 menit saat kamu sedang belajar. Yang 3, buat suasana belajar yang nyaman. Kalau kalian belajarnya tidak bisa dengan rame, dengan hening, ya buat suasana di kamar kamu itu suasana yang nyaman. Yang keempat, membuat ringkasan. Kalian bisa menulis pokok-pokok penting. Hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Yang kelima, buat akronim yang mudah diingat. Contohnya, kalian perlu mengingat catatan tentang azas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalian bisa menggunakan rangkaian kata yang mudah diingat, yaitu luber, judir. Ya. Yang keenam, pahami bukan menghafal. Menghafal materi pelajaran hanya akan efektif untuk waktu jangka pendek, karena ilmu yang dihafalkan akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Jadi kalau kamu hanya hafal pada saat besok mau ulangan itu masih hafal, tapi setelahnya kamu akan lupa. Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Kalian belajar karena kalian memang tidak mengerti. Maka jika kalian tidak mengerti atau tidak paham, jangan ragu untuk bertanya. Yang terakhir, pantang menyerah. Tetap tenang dan pantang menyerah, karena tidak ada jalan pintas dalam hidup.
Begitu juga dengan meraih impian, maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Karena sesuatu yang baik itu tidak akan mudah untuk diraih. Tugas yang kedua, tentukan tujuan jangka pendek yang akan kalian capai dari kegiatan belajar tersebut. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. Untuk tugas, silakan mengerjakan lalu kirim melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.